Perkenalkan, nama saya Cecilia Ruliani Mutira Pandalki. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas pemodelan proses bisnis dengan topik Product Design and Development Process. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Unilever Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Dan untuk produk yang saya ambil adalah ice cream fish. Termasuk ke alur SIS atau alur kerja menyeluruh dalam proses perancangan dan pengembangan produk es krim fish oleh Unilever Indonesia. Yang pertama ada market research dan ideation, di mana proses dimulai dari kegiatan market research untuk mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, serta tren yang berkembang di pasar es krim Indonesia. Unilever melakukan survei konsumen, analisis kompetitor, studi tren rasa global, dan mengumpulkan masukan melalui kanal resmi seperti media sosial dan layanan pelanggan. Hasil dari tahap ini adalah ide produk awal, misalnya pengembangan varian baru fish, coklat hazelnut crunch. Jadi tahap ini menjadi fondasi seluruh proses pengembangan produk. Kemudian masuk ke konsep development, di mana berdasarkan ide yang terkumpul, tim research dan development atau R&D bersama marketing menyusun konsep produk. Konsep ini berisi penentuan karakteristik produk seperti varian rasa, tekstur, target pasar, ukuran, bentuk, dan nilai jual utama. Selain itu, dilakukan perencanaan awal desain kemasan dan penentuan perkiraan harga jual. Output dari tahap ini berupa dokumen konsep produk yang dijadikan acuan, perhitungan, dan pengujian pada tahap berikutnya. Masuk ke feasibility study. Pada tahap ini, Unilever melakukan analisis kelayakan untuk memastikan ide produk dapat direalisasikan secara teknis, finansial, dan regulatif. Analisis mencakup ketersediaan bahan baku, misalnya hazelnut dan coklat coating, kemudian biaya produksi, potensi keuntungan, serta risiko-risiko yang mungkin muncul. Aspek regulasi seperti kesesuaian dengan standar BPOM dan persyaratan halal juga dievaluasi. Hasilnya berupa laporan kelayakan yang menentukan apakah proyek layak dilanjutkan atau perlu ditinjau kembali. Kemudian masuk ke formulation dan prototipe. Jika produk dinyatakan layak, R&D mulai menyusun formula dan membuat beberapa versi prototipe. Proses ini meliputi pemilihan bahan baku, pencampuran formula, pengujian tekstur, stabilitas di suhu beku, serta penyesuaian rasa. Biasanya beberapa formula dibuat untuk dibandingkan. Prototipe ini kemudian diuji secara internal untuk memastikan bahwa kualitas awal sebelum diuji oleh konsumen itu bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian masuk ke consumer testing, di mana tahap ini merupakan evaluasi langsung oleh konsumen melalui blind test. Panelis menguji rasa, aroma, tingkat manis, lapisan coklat, dan tingkat crunch. Konsumen juga memberikan umpan balik mengenai ukuran dan bentuk produk. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa formula belum memenuhi preferensi konsumen, maka akan dilakukan perbaikan, yaitu mungkin akan kembali ke tahap formulation. Tapi jika formula diterima, barulah lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya merupakan packaging design dan labeling.
di mana setelah formula final dihasilkan, tim desain kemasan membuat rancangan visual kemasan yang menarik serta sesuai dengan karakteristik produk. Tahap ini juga mencakup penyusunan informasi yang diwajibkan secara regulatif seperti komposisi, informasi nilai gizi, nomor layanan pelanggan, dan label halal. Kemasan diuji untuk memastikan daya tahan terhadap penyimpanan suhu yang rendah dan proses distribusi. Selanjutnya adalah pilot production, di mana tahap ini produk diuji limit produksi skala kecil di pabrik walls. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa formula dapat diproduksi secara massal tanpa mengalami masalah seperti coating patah, tekstur berubah, atau lapisan tidak seragam. Jika ditemukan kendala, maka akan kembali ke tahap formulasi atau perbaikan kemasan. Tapi jika produksi berjalan baik, proses dapat dilanjutkan ke regulatory approval. Sebelum diproduksi dan dijual secara massal, produk harus melalui tahap perizinan. Unilever mengurus registrasi BPOM, audit halal dari LPPOM MUI, serta dokumentasi keamanan pangan. Produk hanya boleh dirilis setelah memperoleh izin edar dan sertifikat halal. Tahap ini menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Masuk ke mass production. Setelah semua izin diperoleh, produk memasuki tahap produksi massal. Jadi, pabrik Walls memproduksi fish varian baru sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Quality control memastikan setiap batch memenuhi standar rasa, tekstur, bentuk, serta ketahanan produk selama distribusi. Dan yang terakhir ada marketing and launching, di mana produk mulai disalurkan ke retailer seperti Indomaret, Alfamart, minimarket, supermarket, serta freezer penjual es krim keliling. Jadi tim marketing akan menjalankan kampanye yang mencakup media sosial, iklan digital, promosi bundling, dan strategi pemasaran lainnya. Setelah itu, produk resmi tersedia bagi konsumen. Meskipun proses pengembangan produk Unilever sudah matang, tapi tetap ada beberapa potensi kelemahan yang bisa muncul, terutama pada produk es krim. Salah satu tahap yang memiliki pengulangan lebih ada pada pilot production, di mana pilot production ini kembali ke packaging design, ke tahap packaging design dan labeling. Alasannya dapat berupa kemasan tidak tahan suhu rendah, warna atau tinta dari kemasan memudar ketika terkena suhu yang rendah, atau seal kemasan yang tidak kuat. Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan menambah tahap pilot packaging test sebelum pilot production. Saat ini, packaging diuji bersamaan dengan pilot production. Hal ini dapat menyebabkan packaging gagal, artinya production juga ikut gagal. Sehingga dengan ditambahnya tahap pilot packaging test,
Di tahap ini, mereka bisa melakukan uji ketahanan freezer low temperature cycling, kemudian uji kekuatan seal, uji warna dan tinta, dan uji bentuk dan ukuran terhadap batang es krim. Manfaat dari adanya pilot packaging test ini adalah masalah packaging bisa selesai lebih awal sehingga pilot production-nya bisa lebih lancar. Demikian hasil presentasi dari saya. Sampaikan banyak terima kasih juga kepada Sir Elkana yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga kita bisa bertemu langsung di lain waktu, Sir. Terima kasih.